Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna wassifatul aliyya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbicara membahas tentang sebuah framingan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Framingan dari siapa? Apa framingan itu? Begini. Yang memframing ini tiada lain adalah Habaib Alwi yang dimotori oleh Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain-lain. Dan termasuk kiai-kiai yang terpengaruh oleh ajakan atau hasutan daripada HRS dan HBS ini. Apa framingan atau tuduhan atau upaya penggiringan opini dari Habaib Alwi ini terhadap Kang Deddy Mulyadi? Hasutan kepada masyarakat itu menyatakan bahwa Deddy Mulyadi adalah musyrik. Deddy Mulyadi berusaha menyebarkan kemusyrikan di Purwakarta dan seluruh Jawa Barat. Apalagi sekarang sudah menjadi gubernur. Maka seluruh Jawa Barat akan dimusyrikan. Maka otomatis Deddy Mulyadi adalah musuh Islam. Deddy Mulyadi merusak Islam. Deddy Mulyadi menistakan Islam. Deddy Mulyadi menghina Islam dan oleh karenanya harus diperangi bersama. Begitulah kira-kira hasutannya atau framingannya. Apalagi gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati, hati-hati. Ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Dan ini selalu disebar-sebarkan dalam forum-forum ceramah, dalam medsos, dalam kegiatan-kegiatan dakwah Habaib Alwi, baik itu di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Jadi ini sudah nyata pertentangannya dengan Deddy Mulyadi. Pihak Habaib Alwi menyatakan orang yang paling benar, teguh, yakin di atas kebenarannya bahwa Kang Deddy Mulyadi sesat dan harus diperangi. Kang Deddy Mulyadi menghina Islam dan harus diperangi. Kang Deddy Mulyadi adalah musuh Islam. Wow. Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa? Tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi, tetepin. Enggak, kita nggak bakal mundur. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu nyalinya Deddy perang sampai di mana sekarang. Ini namanya sok paling benar, sok paling suci, sok si paling membela Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalau kita mau meneliti, mau mengkaji, mau menggunakan otak, rasio, nalar yang bersih tentang Kang Deddy Mulyadi versus Habib Rizik dan Ba'alwi, yang mana menyatakan Deddy Mulyadi adalah musuh Islam, sementara yang ngomong ini memuliakan Islam. Bagaimana faktanya? Oh, ternyata justru faktanya sebaliknya. Yang memuliakan Islam adalah Deddy Mulyadi. Mau tahu? Pertama, Deddy Mulyadi memang seorang muslim, bukan musyrik. Beliau adalah ketua himpunan mahasiswa Islam semasa kuliahnya. Kemudian dekat dengan para ulama di Jawa Barat. Bahkan sangat ta'zim kepada ulama.
Bahkan begitu ta'zimnya, begitu memuliakannya beliau, suatu saat memberikan sambutan. Beliau tidak di atas panggung, di bawahnya para ulama duduk-duduk. Tidak, beliau adalah sejajar kakinya dengan para ulama yang duduk. Beliau katakan ini adalah kebiasaan beliau menghormati atau memuliakan ulama. Kemudian dalam hal kampanye politik, beliau sampaikan tidak ingin membawa-bawa ulama. Karena ulama makomnya lebih tinggi, bukan mengurusi hal remeh-temeh politik. Beliau takut ulama itu dengan nafsunya membuang rasionalitas, membuang keindahan agama demi membela calon yang didukungnya atau diusungnya. Sehingga otomatis memperjualbelikan ayat dengan harga yang murah. Naon Kang Dedi henteu di panggung ngadeg. Pan urang teh diajarkeun adab. Pami di panggung berarti abdi sapanggung. Pan abdi mah darajatna ge sahanapeunana. Kunaon darajatna sahanapeunana? Ceuk ilmu abdi nu ngaranna guru ngaos, ustad, kiai eta teh pemimpin spiritual. Ari pemimpin spiritual nate urusan lagi urusan langit. Lamun cek NU mah kiai langitan. Kulantaran urusan langit, urusan rasa, urusan cinta, geus eueuh urusan jeung kabutuh dunya. Sabab diri nage ukur nu diudag ukur hiji nyaeta kariduan Allah. Itu kulantaran itu kuring mah dugi kiaina gaduh tradisi ngamuliakeun teu kenging ngamomorekeun teu kenging ngahina. Mantake taranya nyanakeun politik. Kunaon taranya nyanakeun politik? Lamun kuring nyana kiai nyanakeun politik, kuring geus ngalungsurkeun darajat kiai tinu darajat langit ka darajat bumi. Lamun diturunkeun ka darajat bumi, kuring geus mere hasud ka kiai. Kunaon mere hasudna? Mohon upami dicana kiai jadi tim sukses, meureun kiai teh kedah nyukseskeun abdi. Kedah nyukseskeun nu sanes. Engke lamun nyukseskeun ngelian celah kumacarana nurunkeun darajat nu sanes. Kumaha lamun aya ayat nu dikutip kemudian tafsirna diarahkeun nuju jeung hawa nafsu kameunangan dirina, apa urang teu ngaruntakeun darajat agama? Apa urang teu ngaruntakeun darajat Quran? Quran ditafsirkeun jadi tafsir politik dibawa kana hawa nafsu anjeunna, ruksak ieu agama. Kemudian pada hal-hal lain, Kang Deddy Mulyadi justru mengangkat ajaran agama Islam ini lebih tinggi. Kalau biasanya agama ini dijadikan lipstik saja, penghias saja, bahkan dijadikan alat untuk meraih kepopuleran, meraih kekuasaan, menghipnotis masyarakat, memperdaya masyarakat dengan ayat-ayat Al-Quran. Beliau tidak. Beliau mengangkat agama ini dengan laku lampah, dengan perilakunya. Misal dalam hal kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Beliau tidak pandai berdalil, tapi langsung terjun ke lapangan bersih-bersih bersama warga. Apa misinya? Ya karena mencintai kebersihan ini. Langsung melaksanakannya dan mengajak serta para warga untuk bebersih. Itu kan agama, memuliakan agama. Belum lagi dalam hal memberi fakir miskin, membantu fakir miskin, membantu orang-orang tidak mampu, membantu anak yatim. Beliau selalu lakukan dimanapun bertemu dengan orang yang membutuhkan, beliau bantu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Atau anak-anak yatim yang tidak terurus, surat Al-Ma'un itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yabdun ala ta'amil miskin. Siapakah orang-orang yang mendustakan agama ini? Yang tidak menganggap agama ini, menyepelekan agama ini? Orang-orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Tidak memberi bantuan, pangan, papan, sandang kepada orang miskin. Cuek saja, acuh tak acuh saja dengan orang-orang yang berkebutuhan. Itulah orang yang menistakan agama sebenarnya. Tetapi orang yang sesuai dengan ayat, sesuai dengan ajaran, memuliakan anak yatim, membantu sekolahnya, membantu pembangunan rumahnya, membantu kebutuhan sehari-harinya, kemudian juga orang-orang miskin, semua dibantu dengan kerja yang nyata, terjun ke lapangan, mengangkat derajat orang-orang itu, membantu dengan kasih sayang.
itulah orang yang mengangkat agama ini, memuliakan agama ini. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Kang Deddy Mulyadi, bantuan-bantuan Kang Deddy Mulyadi, kepedulian, keprihatinan Kang Deddy Mulyadi terhadap warga-warga miskin, warga-warga yang membutuhkan. Bukti-bukti kebaikan itu bertebaran bagaikan mutiara-mutiara yang digandrungi orang. Yang orang-orang sangat senang, sangat apresiasi dengan kebaikan-kebaikan Kang Deddy Mulyadi itu. Itulah orang yang sebenarnya memuliakan Islam. Beliau faham betul dengan arti La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Faham betul bagaimana beragama yang benar ini. Bukan hanya sebatas kata-kata, lisan yang difasih-fasihkan, ayat yang disitir, dalil-dalil yang terus disemburkan dari mulut. Tidak. Beliau tidak ke sana arahnya, tidak cangkang, tidak lipstik. Bahkan kalau kita mau jujur, cara pengucapan Allah saja Kang Deddy Mulyadi lebih unggul daripada orang lain yang sering bicara agama. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini posisi terbalik ya. Disangkanya Kang Deddy Mulyadi musuh Islam, ternyata pembela Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Kang Deddy Mulyadi bukan musuh Islam, tapi justru pembela Islam. Pembela Islam dari mana? Orang pakaiannya juga begitu, ada ikat-ikatnya. Gak pernah pakai jubah, gak pernah pakai udeng-udeng, gak pernah bawa tongkat, gak pernah pakai sorban, gak pernah pergi berjihad ke Aceh, ke Ambon, ke Poso, ke Palestina. Bahkan suka wayang golek, suka tari-tari. Memuliakan Islam dari mana? Inilah pemahaman agama orang-orang yang belum paham cara beragama. Jadi Kang Deddy Mulyadi mengajari bagaimana beragama Islam di Indonesia itu tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi posisi terbalik sekarang, Kang Deddy Mulyadi KDM musuh Islam, ternyata pembela Islam. Paham ya? Kemudian mereka yang ngaku-ngaku pembela Islam, mengangkat harkat dan martabat Islam, memuliakan Islam. Bagaimana sekarang posisinya? Kebalik. Justru mereka yang menghina Islam, menista Islam, membuat Islam ini menjadi buruk. Mau tahu buktinya? Pertama, Islam menjadi terhina di tangan mereka adalah Islam menjadi kasar. Islam menjadi beringas, Islam menjadi menyerang-nyerang orang dengan kalimat-kalimat takbir yang kemudian menghancurkan dan menyerang orang. Walaupun alasannya demi agama, tetapi ini tidak dibenarkan karena melanggar cara agama itu sendiri dan kesepakatan bersama undang-undang di negara Republik Indonesia. Maka Islam menjadi terhina di tangan mereka. Islam menjadi agama yang ditakuti di tangan mereka. Yang kedua, mereka menghinakan nama Nabi Muhammad SAW yang diklaim sebagai datuk mereka, kakek mereka. Di tengah buruknya akhlak mereka, ini jelas penghinaan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi Muhammad menjadi rusak gara-gara mereka. Karena setelah diteliti, ternyata mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang merusak Islam, menghina Islam. Kemudian banyak hal-hal lainnya tentang Ba'alwi yang merusak dan menghina Islam. Yaitu ajarannya, doktrin-doktrinnya di luar ajaran agama Islam. Seperti Habib Mi'raj ke langit 70 kali. Seperti Habib bisa memadamkan api neraka. Seperti Habib bisa memerintahkan malaikat mungkar dan nakir dan lain-lain. Ini sudah kesesatan. Belum lagi menggunakan agama ini dengan kasta-kasta. Ada derajat tertinggi sebagai keturunan Nabi, ada derajat rendah sebagai ajam atau ahwal bukan keturunan Nabi. Dan mereka merubah ajaran agama ini menjadi ajaran pengkultusan. Inilah kegiatan-kegiatan yang menghina Islam, merendahkan Islam, bahkan menjadi musuh Islam. Maka tidak heran Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan orang-orang yang peduli sekarang sedang berjuang menghapuskan cara-cara Islam Habaib Ba'alwi ini. Supaya hilang, supaya Islam murni kembali. Karena inilah yang justru menghancurkan Islam. Inilah musuh Islam sebenarnya.
Jadi sekarang musuh Islam teriak kepada orang yang memuliakan Islam. Orang yang menghinakan Islam, menistakan Islam, berteriak menuduh orang yang memuliakan Islam. Inilah sebenarnya hakikat yang terjadi di lapangan. Maka inilah salah satu sifat Dajjal, bagaimana merubah sesuatu yang baik menjadi buruk dan merubah sesuatu yang buruk menjadi baik dengan tanpa kelihatan. Seolah-olah mereka itu benar begitu itu. Jadi masyarakat awam banyak yang terpedaya, ternganga, dan tidak waspada terhadap pengkaburan ini. Yang baik dibuat menjadi buruk, yang buruk dipoles menjadi baik. Ini kita harus waspada. Jadi jangan tertipu oleh cangkang, oleh dalil-dalil ayat yang disemburkan, oleh penampilan fisik seolah-olah ulama besar berjubah, bertongkat, udang-udang, sorban, gaya jalan yang dibuat-buat, lisan difasih-fasihkan. Jangan tertipu oleh seperti itu. Kita kembali lagi kepada ajaran agama Islam, laku lampah diri. Walaupun tampangnya sederhana, tetapi pengamalan Islam sehari-harinya betul. Tidak kasar kepada orang lain, suka membantu, peduli dengan fakir miskin, anak yatim, rajin bersedekah, dan lain-lain. Itulah sebenarnya yang harus kita geluti, kita lakukan sehari-hari ketimbang mereka yang teatrikal tadi, yang mengagung-agungkan penampilan tampang dan lisan-lisan yang difasih-fasihkan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah tipuannya. Jangan sampai terpedaya. Demikianlah bagaimana Kang Deddy Mulyadi memperlihatkan Islam, bagaimana HRS, HBS, dan Habaib Alwi lainnya memperlihatkan Islam. Kelihatan mana yang asli, mana yang cangkang saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.